Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 UAS Ekonomi Makro akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami akan memaparkan materi tentang pengaruh akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang beranggotakan yang pertama dengan Yayan Aditya dengan NIM C1A018004, yang kedua dengan Sena Sehan Ramadan dengan NIM C1A018032, yang ketiga dengan Anissa Fahira dengan NIM C1A018084, yang keempat dengan Dimas Anggin Satria dengan NIM C1A018116, yang kelima dengan saya sendiri Dwi Triyono dengan NIM C1A020001, yang keenam dengan Julianti Eka Prestiani dengan NIM C1A020003, yang ketujuh dengan Dwi Cahya Amalia dengan NIM C1A020004, yang kedelapan dengan Nur Arvinda Nur Anggraini dengan NIM C1A020005. Ya, berikut adalah susunan materi yang akan disampaikan dari kelompok kami yang berisikan: yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada teori historis, klasik dan neoklasik, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang keempat ada pengertian akumulasi modal, yang kelima ada tujuan dari akumulasi modal, yang keenam model pertumbuhan Solow, yang ketujuh pengertian pertumbuhan ekonomi, yang kedelapan adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Ya, untuk sesi selanjutnya yakni pemaparan materi kepada anggota kelompok. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa dilakukan dengan cara membandingkan PDB nasional tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Kemudian untuk pengukurannya sendiri tidak bisa dilakukan secara setiap saat karena datanya belum tentu tersedia. Maka dari itu data yang diambil adalah data triwulan atau data tahunan. Baik, selanjutnya ada teori yang mengungkapkan konsep pertumbuhan ekonomi secara umum yang didasarkan atas pertumbuhan ekonomi historis, klasik, dan juga neoklasik. Yang pertama, teori klasik. Teori ini berkembang di Jerman, di mana teori ini beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari masa prasejarah hingga masa industri. Teori ini juga dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Werner Sombart, Friedrich List, dan Karl Bucher. Selanjutnya ada teori klasik, di mana teori ini berpendapat bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menekan faktor-faktor produksi yang ada. Pencetus dari teori ini adalah Adam Smith, di mana ia beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dan yang terakhir ada teori neoklasik, di mana teori ini berpendapat bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dengan menekan faktor-faktor produksi saja, tetapi melihat dari segi penawaran pasar juga. Pencetus dari teori neoklasik ini ada dua, yaitu Robert Solow dan Harold Domar. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Sedangkan Harold Domar beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentuk modal tersebut. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu tenaga kerja. Meningkatnya tenaga kerja berarti meningkatnya output per orang yang dipekerjakan biasa disebut produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi kontribusi utama dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi naik, maka jumlah tenaga kerja terserap juga akan naik. Yang kedua, angka ketergantungan, yaitu jika rasio ketergantungan di suatu negara besar dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya, penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Negara yang memiliki rasio ketergantungan tinggi akan sulit menjadi negara maju, karena beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif juga tinggi.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah. Negara atau wilayah tersebut juga mengalami kesulitan untuk maju karena tingginya angka beban tanggungan yang harus dihadapi usia produktif atau angkatan kerja. Yang ketiga, yaitu pertumbuhan penduduk. Tingginya angka pertumbuhan penduduk yang terjadi di negara sedang berkembang dapat menghambat proses pembangunan. Jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Namun, dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Yang keempat, yaitu ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tenaga manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih yang berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas. Serangkaian yang aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Selanjutnya yang kelima ada budaya, yaitu faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras, kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Selanjutnya ada sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Laju pertumbuhan ekonomi mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Pendapatan per kapita dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja keras semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. Yang terakhir yaitu ada inflasi. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan. Karena semakin tinggi tingkat inflasi, maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya harga barang dan jasa yang tinggi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehingga menimbulkan kemiskinan. Di sini saya akan menerangkan pengertian akumulasi modal. Akumulasi modal adalah kegiatan atau proses menyimpan sebagian pendapatan untuk kemudian diinvestasikan agar bertujuan untuk meningkatkan output atau pendapatan di kemudian hari. Akumulasi modal juga merupakan penambahan stok modal fisik buatan manusia. Modal fisik ini adalah faktor penting dalam menghasilkan barang dan jasa. Penambahannya dapat meningkatkan kapasitas produksi sebuah perusahaan atau perekonomian dan merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah. Perusahaan mengakumulasi modal melalui investasi. Pendanaannya dapat dari pinjaman bank, penerbitan surat utang, dan penerbitan saham. Dalam dunia investasi, istilah akumulasi modal melibatkan investasi portofolio, yakni pembelian obligasi saham, mata uang, dan investasi aset fisik seperti rumah dan tanah. Ya, kemudian materi yang kelima yakni tujuan dari akumulasi modal. Akumulasi modal sendiri memiliki beberapa tujuan yang terdiri dari yang pertama yakni menciptakan modal tetap dan modal baru. Dalam sebuah perekonomian, modal adalah suatu hal yang sangat riskan untuk diprioritaskan. Dengan adanya modal yang mapan, maka akan dapat meningkatkan sebuah pendapatan sebuah negara yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua yakni perluasan dan modernisasi yang sudah ada. Dalam menjalankan sebuah akumulasi modal, diperlukan pengembangan sebuah bisnis untuk mendapatkan sebuah pendapatan. Oleh karenanya, perluasan usaha yang sudah ada perlu dilakukan agar pendapatan yang diperoleh juga meningkat. Namun di sisi lain, peningkatan tersebut juga harus dibarengi dengan adanya modernisasi agar tercipta sebuah efisiensi dalam sebuah usaha. Kemudian tujuan yang ketiga yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dari akumulasi modal adalah peningkatan adanya ekonomi. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi akan cepat
mempengaruhi perekonomian. Peningkatan tersebut dilakukan dengan menabung dan menginvestasi sebagian pendapatan dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan di masa yang akan datang. Kemudian tujuan yang terakhir, yakni tujuan yang keempat, memperluas sumber daya yang diperlukan untuk cadangan dan asuransi. Peningkatan sumber daya akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang kemungkinan besar akan bisa meningkatkan sebuah pendapatan sebuah negara dan juga meningkatkan perekonomian. Oleh karenanya, peningkatan sumber daya juga diperlukan. Dan juga peningkatan cadangan dan juga menaikkan investasi di kemudian hari adalah hal yang sangat riskan untuk diutamakan. Materi selanjutnya yaitu model pertumbuhan ekonomi Solo. Dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruh terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Model pertumbuhan Solo juga menunjukkan bagaimana tabungan pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output dan pertumbuhannya sepanjang waktu. Dengan memperhatikan penawaran dan permintaan barang, dapat kita lihat apa yang menentukan banyaknya output dan diproduksi pada waktu tertentu, serta bagaimana output ini dialokasikan di antara beberapa alternatif penggunaannya. Fungsi produksi merepresentasikan transformasi input berupa tenaga kerja, modal, dan tenaga produksi ke dalam output berupa barang dan jasa akhir untuk periode waktu tertentu. Dirumuskan, output yang disimbolkan oleh set Y sama dengan fungsi dari input yang disimbolkan oleh set K dan set L. Diasumsikan pula fungsi produksi memiliki konstan return to scale. Asumsi ini memungkinkan menganalisis semua kuantitas dari variabel dalam perekonomian dibandingkan relatif terhadap jumlah angkatan kerja. Konstan return to scale mengimplikasikan bahwa besarnya perekonomian sebagian juga oleh jumlah pekerja tidak mempengaruhi hubungan antara output pekerja dan modal bekerja. Karena besarnya perekonomian tidak menjadi masalah, maka seluruh kuantitas dari variabel cukup dinyatakan dalam istilah per pekerja yang dinyatakan dengan huruf kecil fungsi produksi, kemudian dinyatakan Y sama dengan fungsi K, di mana fungsi K sama dengan fungsi modal per pekerja. Materi selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan suatu keadaan perubahan yang terjadi sewaktu-waktu serta dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu pada suatu populasi menggunakan per waktu untuk pengukurannya. Pertumbuhan penduduk merupakan indikator terpenting dalam suatu negara. Para ahli ekonom klasik yang dipelopori Adam Smith menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang paling potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk, maka akan semakin banyak pula tenaga kerja yang digunakan. Dan menurut Dumair Istanto tahun 2011, pertumbuhan penduduk merupakan salah satu input positif yang memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi konsumsi dari penduduk yang akan menyebabkan permintaan agregat. Pertumbuhan penduduk dalam suatu negara setiap tahun pasti mengalami peningkatan oleh beberapa faktor. Dalam hal ini, peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi sangat penting guna untuk meningkatkan kemajuan ekonomi ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah faktor pertumbuhan penduduk, yaitu yang pertama adalah kelahiran. Banyaknya bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita selama periode suburnya atau sekitar usia 14-15 tahun. Faktor yang mendukung kelahiran adalah yang pertama nikah di usia muda, yang kedua anggapan bahwa banyak anak bawa rezeki, yang kedua adalah kematian. Jumlah orang yang meninggal untuk tiap 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun. Faktor pendukung dari kematian sendiri yaitu adanya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Yang kedua terjadinya bencana alam. Yang ketiga peperangan. Dan yang keempat adalah kecelakaan lalu lintas maupun industri. Yang ketiga adalah imigrasi. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik secara berkelompok maupun individu, dan bersifat sementara maupun menetap. Faktor
terjadinya imigrasi adalah persediaan sumber daya alam, yang kedua lingkungan sosial budaya, dan yang keempat adalah potensi ekonomi, dan yang keempat adalah emigrasi. Masuknya penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.